Peradaban Islam masa 3 kesultanan besar. Kemunculan 3 kerajaan Islam yaitu masa dinasti Fatimiyah, dinasti Safawiyah, dan dinasti Mughal yang banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam. Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah menjadi satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti yang berlokasi di Tunisia didirikan oleh Said Ibnu Husain. Puncak keemasan Fatimiyah terjadi masa kepemimpinan Khalifah Al-Aziz. Kala itu kebudayaan berkembang dengan pesat. Buktinya bisa dilihat dari berdirinya Masjid Al-Azhar yang berfungsi sebagai pusat pengkajian Islam dan ilmu pengetahuan. Kemajuan bidang keilmuan dinasti Fatimiyah dibuktikan lewat keberadaan Darul Hikam yang dibangun oleh Hakim. Bangunan ini dibangun khusus untuk propaganda dakwah Syiah. Dalam bidang keilmuan, dinasti ini mencapai kemakmuran di bidang ekonomi yang berhasil mengungguli Irak di daerah lainnya. Kemunduran dinasti Fatimiyah dimulai ketika Khalifah Zair wafat digantikan oleh anaknya yang masih 11 tahun. Ia berkuasa hampir selama 60 tahun. Pada masa pemerintahan wilayah Fatimiyah yang luasnya menyusut sedikit demi sedikit hingga lebih kecil dari wilayah Mesir sekarang. Pada masa kekacauan itu terjadi di mana-mana. Pertikaian terjadi di antara orang Turki, Barbar, dan Sudan. Kekuasaan negara lumpuh. Kelaparan yang terjadi selama 7 tahun pun melumpuhkan perekonomian negara. Kemudian masa-masa setelahnya terus digantikan oleh Khalifah belia yang belum menginjak usia akil balik. Pembunuhan dan perebutan tahta mulai terjadi. Perekonomian mulai kacau, pajak mulai naik dan untuk mencukupi kebutuhan kerajaan. Dan ketidakstabilan terjadi dalam banyak hal. Keadaan semakin rumit dan dengan datangnya pasukan salib dan serangan balasan dari Al-Malik, Raja Yerusalem. Dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah di Persia berdiri sejak tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Dinasti Safawiyah merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awal kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawi yang diambil dari nama Safawi, terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Keadaan politik dinasti Safawi mulai bangkit setelah Abbas I naik tahta dari tahun 1587 sampai 1629 Masehi yang menata administrasi negara dengan cara yang lebih baik. Masa kekuasaan Abbas merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi secara politik. Ia mampu menguasai berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain. Kemajuan peradaban dinasti Safawi tidak hanya terbatas dalam bidang politik, tapi kemajuan dalam berbagai bidang, seperti bidang keagamaan, bidang arsitektur, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang kesenian. Setelah Abbas I dinasti Safawi mengalami kemunduran, Sulaiman menggantikan Abbas dengan melakukan penindasan dan pemerasan terhadap ulama Sunni dan memaksakan ajaran Syiah. Dinasti Mughal.
Daulah Mughal berdiri di anak benua India. Kemajuan yang mencapai pada masa Mughal merupakan sumbangan yang berarti dalam kemusyrikan dalam membangun peradaban Islam di India. Kemajuan tersebut antara lain dalam bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik toleransi universal, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa derajat semua penduduk adalah sama. Dalam bidang militer, pasukan Mughal dikenal sebagai pasukan yang kuat. Akbar Khan menjalankan pemerintahan bersifat militeristik. Dalam bidang ekonomi, kontribusi Mughal memajukan pertanian, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Di samping pertanian, pemerintah juga memajukan industri tenun, pertambangan, dan perdagangan. Di samping untuk kebutuhan dalam negeri, hasil industri ini banyak diekspor ke luar negeri, seperti Eropa, Arabia, dan Asia Tenggara, bersamaan dengan hasil kerajinan seperti pakaian tenun dan kain tipis bahan gordin yang banyak diproduksi di Gujarat dan Bengal. Dalam bidang seni dan arsitektur, ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal yaitu pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Bangunan sejarah yang ditinggal periode ini adalah Taj Mahal, Benteng Merah, jamak masjid, istana-istana, dan gedung-gedung pemerintahan di Delhi. Sementara yang paling menonjol karya gubahan penyair istana baik yang berbahasa Persia maupun India. Dalam bidang ilmu pengetahuan, kebahasaan Akbar telah menjadikan 3 bahasa nasional, yaitu bahasa Arab sebagai agama, bahasa Turki sebagai bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana kesusastraan. Di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa Al-Lamgri. Kemunduran dinasti Mughal disebabkan oleh perebutan kekuasaan, pemberontakan bangsa Afghanistan, campur tangan Inggris, konflik sektarianisme, dan konflik internal dari kerajaan.